Selama dengerin cerita-cerita keseruan scene mobil di 90-an, menurut gue sendiri yang bikin beda itu adalah limitasinya. Karena kurangnya akses untuk gono gini, itu malah yang bikin anak 90-an itu jadi kreatif. Cobain dong pakai bumper ini, pakai velg itu, custom lampu jedok yang gak ada di pasaran, dan lain-lain. Akhirnya kreativitas ini jadi contoh buat anak mobil yang lain. Dan ini bisa terjadi karena proses kreatif tersebut diliput dan didokumentasiin sama tabloid otomotif. Tabloid ini adalah kitab sucinya anak 90-an banget. Dan hari ini, gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah Om Sony Riharto. Beliau adalah jurnalis otomotif, drifter, founder Autodriver, dan pimpinan redaksi tabloid otomotif di 90-an. Dia mungkin adalah orang yang bikin idola-idola anak mobil yang kita kenal sekarang bisa sampai terkenal lewat influence-nya dari media yang dia pegang. Hari ini, kita akan dengar perspektif lain tentang skena mobil di tahun 90-an. Bagaimana Jakarta Selatan menjadi patokan car scene di Indonesia, dan beban tanggung jawab moral saat punya power untuk menginfluence. Enjoy! Nah teman-teman, sekarang sudah ada di depan saya the one and only Om Sony Riharto. Halo. Halo Om, apa kabar? Baik. Sebelumnya makasih banget hari ini sudah mau hadir. Iya, Sudah sama-sama. bersedia hadir. Kebetulan waktu luang. Ya, hari ini aku pengen banget banyak belajar dari Om. Pengen denger cerita. Waduh, apa tuh? Pengen denger banyak cerita tentang mobil di tahun 90-an. Oke. Tapi aku bingung mau nanya dari mana. Soalnya kayaknya banyak banget gitu. Iya. 90-an tuh gimana sih Om? Oke, mobil tahun 90-an Yes, ya. car Artinya tahun 90-an itu menurut saya itu masa-masanya transisi dari mobil yang sebagai alat transportasi biasa antar jemput berubah menjadi gaya hidup. Oke. Disitulah masa-masa transisi sebelum masuk ke era modern sekarang. Tahun 90-an itulah. Makanya disitulah saya bilangnya golden eranya otomotif Indonesia itu tahun 90 sampai akhir 90. Sampai Krismon waktu itu, tahun 98. Kenapa setelah itu kenapa udah nggak golden era lagi? Gini, seperti saya bilang tadi, dulu tuh mobil cuma buat antar jemput dari titik A ke titik B. Ya, fungsional ya? Fungsional, kecuali VW ya, karena VW dulu udah ada klubnya ya. Jadi fungsional ya, cuma buat antar jemput, isi bensin, pokoknya fungsi udah selesai. Tapi tahun 90-an itu dimulainya adalah cerminan diri bisa dituangkan di dalam mobil. Wow. Jadi orang lihat mobilnya si A, ini pasti si punyanya ini, sesuai dengan karakter orangnya. Kira-kira gitu. Itulah dimulainya situ. Emang sekarang udah nggak kayak gitu ya? Beda mungkin kan. Cerminannya beda gayanya. Dulu tuh lebih kreatif. Karena kan keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, keterbatasan macam-macam, harga yang mahal. Jadi sekarang kan apa-apa mau dapat informasi gampang. Sampai mau contoh gitu misalnya, mau bangun Honda Nova gitu. Kita searching mau kayak gini atau stylenya gini-gini. Zaman dulu hanya berpatokan pada majalah. Majalah luar negeri atau dalam negeri. Kalau majalah luar negeri dulu kita belinya di Ratu Plaza atau ada toko buku khusus majalah luar negeri. Kita beli di situ, satu orang beli, yang lain minjem. Oh, tongkrongan gantian gitu ya? Kira-kira. Informasinya dulu susah, sehingga kreativitasnya jauh lebih sulit dibandingin sekarang. Kira-kira gitu. Om Sony kan 12 tahun sempat jadi pimpinan redaksi tabloid otomotif. Iya, bener. Which is adalah tadi kitab sucinya orang-orang buat ngeliat gitu kan. Pada saat itu ya. Karena nggak ada referensi lain kan? Nggak ada internet, nggak ada apa, hanya ada tabloid otomotif sama nggak lama kami membuat majalah motor. Oh, oke. Jadi menjadi semacam kitabnya anak-anak otomotif untuk ngelihat model, informasi otomotif, informasi industri otomotif, atau harga-harga mobil, dari situlah mereka lihat, hanya satu acuannya. Berarti kan Om adalah orang yang membuat patokan keren pada zaman itu dong, kalau di tabloid otomotif. Sebenarnya gini ya, seperti juga industri ya, dalam satu industri kan pasti ada poin-poin yang saling mendukung gitu. Jadi mungkin saya salah satu pendukung dari sisi mungkin zaman sekarang bilangnya influencer ya. You are the real influencer dong. Ya zaman gitu. dulu mungkin ya, karena kan saya menggunakan media untuk menyebarkan informasi atau tren yang ada saat itu kepada khalayak ramai. Dan itu tren itu juga masih dilakukan sekarang kan, lewat media kita bisa menyebarkan. Ya, bedanya media sekarang lebih canggih dan lebih cepat karena ada Instagram, ada sosmed, ada website, ada segala macam. Zaman dulu ya tunggu hari Kamis. Apa maksudnya?
Karena terbitnya hari Kamis. Oh, seminggu sekali Iya, untuk... iya benar. Berarti jadi makanan tiap minggu dong, orang nggak mau kelewatan dong waktu itu? Iya, wah, pokoknya ada di tukang majalah, habis. Terutama kalau komunitasnya saya liput. Dari komunitas satu orang, temennya beli, kakaknya beli, bapaknya beli, semuanya beli. Jadi mereka pengen dapat. Dulu tuh masuk majalah tuh sesuatu gitu. Goals ya? Goals. Mobilnya ada di majalah, wah dibingkai lah di mana-mana. Jadi emosinya agak beda sama sekarang. Karena kesulitannya informasi saat itu ya emang zamannya sih. Gimana waktu itu Om bisa akhirnya nge-approach community kecil ini untuk bisa sampai masuk majalah? Gini, saya kan jadi wartawan otomotif khususnya cukup lama ya, dari tahun 94. Sebelum lahir, saudara-saudara. Salah satu kunci wartawan menurut saya adalah bergaul dalam komunitasnya, dalam bisnisnya si media itu gitu. Jadi saya main tuh, harus main supaya dapat informasi apapun, sekecil apapun saya harus dapat. Kalau nggak main saya nggak dapat apa-apa kan. Benar, jadi saya main, saya menjadi wartawan, tapi juga menjadi praktisinya. Maksudnya? Yang liput trennya saya ikutan mobilnya, ada balapnya saya ikutan balapnya. Oh iya, Jadi, Om Sony kan juga drifter kan? Terakhir saya drifter. Karena eventnya sepi, akhirnya saya memutuskan untuk melihat suasana dulu. Tapi hampir semua olahraga otomotif saya pernah ikutin. Bahkan liputan road race di Bali, saya daftar ikutan balapnya waktu itu. Kalah sih, cuman setidaknya saya jadi wartawan menjiwai bahwa, oh jadi pembalap tuh seperti ini, oh informasi yang gue dapat harus benar. Itu berarti ikut dan meliput? Ikut dan meliput. Tapi langsung dari first point of view berarti ya, karena merasakan itu? Betul. Itu berarti advantage Om sebagai seorang wartawan dong? Bisa jadi, bisa dibilang gitu. Jadi kita harus merasakan apa yang orang lain rasakan baru kita bisa nulis. Nggak cuma sebagai data, tapi ada pengalaman yang kita rasakan seperti pembalap pada umumnya, pada yang sebenarnya. Ada contoh nggak yang paling signifikan yang menurut Om tulisan ini tidak akan bisa ditulis kalau lo bukan pembalap atau pelaku di race tersebut gitu misalnya? Dalam tulisan itu kan angle-angle banyak ya. Oke. Tapi saya selalu ngambil angle-nya dari point of view si pembalap. Dan semua orang susah nulis itu karena nggak semua orang bisa balap. Karena mereka bukan pengemudinya gitu. Iya, betul. Kira-kira gitu. Jadi dari situ, dari balap, dari main, dari segala macam, saya dapat info-info itu termasuk tren. Atau saya menciptakan tren untuk di-influence-kan ke orang gitu, kira-kira gitu. Menangkap tren, menangkap apapun dari bergaul itu. Jadi dituangkan dulu dalam sebuah artikel yang tiap Kamis kita terbit. Termasuk teman-teman lama tuh saya ingat ada Dapen, ada Juju, itu tanda kutip produk kami gitu. Wah, gila. Dulu seperti gini, misalnya gini, mobil sport di luar negeri kita lihat di majalah, speedometernya kan putih. Oh iya, iya. Tahun 90-an mobil speedometer putih apaan? Nggak ada. Nggak ada. Juju dengan kreatifnya bikin pakai rugos. Iya. Saya yang nyebarkan itu ke Indonesia, kira-kira gitu. Ini menarik karena menurutku walaupun saat itu Om Juju, berarti dari dulu emang Om Juju kreatif kan? Itu kreatif dia? Itu dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada di pasaran gitu. Iya, dia karena nggak bisa dapat dia bikin. Akhirnya dia bikin Kira-kira gitu. Tapi kalau waktu itu Om Sony juga tidak mempublikasikan apa yang Om Juju lakukan, berarti kan itu tidak akan jadi tren kan? Iya, tapi memang di situ ada satu yang saya jagain yaitu taste. Banyak orang menciptakan tapi taste-nya bukan yang saya mau. Jadi Juju menurut saya masuk ke taste-nya supaya bisa booming. Ada batasan-batasan juga, nggak semuanya saya ambil sebenarnya. Karena berarti Om punya responsibility yang besar sekali untuk ngeset apa yang dibilang keren. Betul, Kan? Betul. Kira-kira gitu. Dan ada tanggung jawab moral saya kan. Gimana Om, how do you deal sama responsibility-nya untuk itu gitu? Om jadi panutan gitu loh majalahnya. Dalam media itu kan pasti ada tanggung jawab moral namanya. Yes. Yang penting semua bisa bertanggung jawabkan secara kualitas, secara keamanan. Selama dia tidak mengganggu keamanan, masuk. Tapi kalau saya pikir, wah ini bahaya nih, jangan. Nah itu kan Starletnya yang si Indiglo kan, apa yang putih itu kan gelap kalau malam kan? Nggak, jadi sistem bohlamnya pun diubah sama dia, jadi terang. Jadi benar-benar kayak mobil sport pada tahun 90-an di luar negeri sana. Di Indonesia nggak ada. Waktu itu belum ada gitu? Belum ada. Jadi banyak kita yang tren-tren yang termasuk, karena bermain itulah, akhirnya kita bisa menangkap, oh ini jadi tren, ini jadi apa, termasuk gini, misalnya gini, ada dulu, mau nggak mobil lo cat warna disket? Zaman dulu ada namanya floppy disk. Iya. Warnanya biru muda, hijau muda, kuning Pink. muda, merah muda. Iya. Kalau lo mau nih,
gue jadiin cover tabloid otomotif. Waduh. Rame-rame ngecat. Setelah jadi kita foto. Abis itu mereka biarin gitu warna Ya udah, kayak jadi gitu. Dan jadi tren nasional. Ngeliat baca otomotif, wah kok warnanya keren, mereka ngecat juga. Dan gila lagi ada tren yang dulu namanya tren bersih kolong. Mungkin dulu belum ada model gini ya. Apa detailing bengkel? ini belum ada zaman dulu Iya, kan. iya, iya. Mereka nyuci sendiri, copot ban. Sampai ada teman saya nempelin kolong mobil Escudo-nya itu pakai stiker. Kalau stikernya nggak kelihatan berarti udah kotor. Oh, di bawah di Iya, kolong. Di kolong. Patokannya stiker itu. Terus kalau hujan mobilnya nggak dibawa. Jadi pernah dulu ada namanya Blok M Plaza. Masih ingat apa belum lahir? Oh, kayaknya belum. Tapi Belum. kayaknya masih ada kan ya? Udah nggak ada? Udah nggak ada Oh, udah gedungnya, nggak ada. jadi apa namanya? Jadi spare part sekarang. Oke. Hujan dia tinggal situ mobil, besokannya baru diambil. Oh, takut kotor. Saking nggak mau kotornya. Itu saya jadiin tulisan, saya jadiin tren bersih namanya bersih kolong. Tren itu nggak cuman di situ, tapi juga misalnya gini, di Amerika lagi musim drag racing dulu kan, Ya. balap 402 meter gitu. Gimana caranya bawa ke Indonesia? Nah pertama kali yang bikin tuh yang teman-teman VW sebenarnya bikin, tapi kami punya media harusnya bisa booming. Kita bikin lagi Di sini? di Indonesia. Dulu di Kemayoran kita bikin tuh 200 tren drag race 402 meter. Nggak cuma balapnya, dari situ kan ada fashionnya. Mobilnya kan dulu drag race begini, kita bikin judulnya merunduk ala drag look gitu. Jadi mobil-mobil jalan raya diceperin depannya Nungging dong. nunggi, nggak ya mobil drag race, padahal sih disetirinnya nggak enak. Yang penting kece dulu. Kece, zaman dulu yang penting tampilan, kenyamanan nomor sekian. Zaman dulu kalau mau keren mesti berduit nggak? Gini, kreativitas zaman dulu sama sekarang beda. Zaman dulu karena lagi-lagi tadi karena keterbatasan informasi, tempat dan sumber belinya. Maksudnya sumber beli itu di mana belinya gitu. Akhirnya banyak kreativitas yang keluar. Oke. Kalau nggak punya duit ya kita akalin. Kalau sekarang ada pelek-pelek kayak misalnya SSR atau apalah TRD itu. Zaman dulu kalau nggak ada paling banyak pakai pelek Mercy. Mobil South apapun style peleknya itu Mercy. dong? Hah? Si South style Iya, itu. terus diceperin, celup. Nah, Celup. dulu ada istilahnya tren celup, pokoknya bannya celup dari masuk ke spakbor. Jadi mereka lebih, gimana caranya gua keren dengan biaya murah, tapi aman. Jadi nggak melulu semua harus duit. Kalau era sekarang kan boleh dibilang ada teknologi namanya plug and play. Oke. Ya, gua mau kenceng, gua beli ECU, beli piggyback, beli pelek udah jadi semua ukurannya sesuai. Kalau zaman dulu bener-bener gua harus akalin nih. Mau ceper belum ada suspensi pendek itu ada tapi mahal dan susah nyarinya. Akhirnya mengawinkan per ini dengan per ini, jadi kreativitasnya jalan. Makanya dulu ada bengkel-bengkel per yang ngetop gitu, ya kan kayak ceper baru, Babe. Kalau tukang bubutnya tuh Sarinande, gitu. Sampai tempat nongkrongnya, jadi tempat nongkrongnya pun ada. Gitu. Di mana? Di selatan, di Wati Unus. Om Juju dulu juga di situ ya? Iya lah dia biangnya di situ. Jadi kalau ngomongin otomotif tahun 90-an tidak terlepas dari Jakarta Selatan. Saya sebagai media yang lihat tren sentrisnya ini ada di selatan, utamanya di Watu Unus. Dari situ mengembang jadi nasional gitu. Karena saya liput kan jadi nasional. Tapi disitulah awal mulainya boleh dibilang root-nya otomotif sekarang gitu. Teman-teman zaman dulu. Dulu paling mewah tuh mobil Jerman Mercy Tiger. Mercy Tiger. Ya. Oke. Yang lainnya Amenity, Chevrolet Luv Pickup, Holden, apalagi ya, Suzuki Amenity gitu-gitu. TAF GT mobil gitu, tapi Escudo gitu. Tapi dandanannya ala-ala luar negeri lah. Dan semua dibayanginnya lewat imajinasi kan? Imajinasi. Atau ngelihat buku yang kita beli di Ratu Plaza iya. 1 dipakai rame-rame itu. Atau ngeliat tabloid. Atau lihat tabloid otomotif atau majalah motor. Kalau nongkrong, Hmm. kerjaannya ngapain aja emang? Dalam setiap komunitas nongkrong pasti ngomonginnya mobil. Nggak jauh dari mobil sama satu cewek. Dan itu selalu bisa dibahas terus gitu Iya. berarti ya? Iya. Jadi kalau kita balik ke mobil, pasti ngebahasnya mobil. Gue pakai ini, gue ke bengkel ini nemu bengkel baru. Bisa bikin ini, bisa bikin itu. Selalu omongan itu. Tapi juga dulu
lumayan produktif tempat tongkrongan. Akhirnya ada satu tongkrongan yang bisa jadi sebuah event organizer itu. Jadi zamannya musim itu adalah drag race, mereka bikin drag race dari ngumpul-ngumpul itu. Menghasilkan lah kira-kira. Legal dong berarti ya waktu itu? Legal. Karena balap liar juga ada kan di Asia Afrika, dilegalkan. Karena kan di Amerika juga ada kan. Jadi ya seru lah, karena kesulitan itu malah mereka lebih kreatif gitu. Kreatifnya beda, bukan anak sekarang tidak kreatif. Anak sekarang kreatif, tapi kreatifnya zaman dulu beda. Ada cirinya sendiri, ada khasnya sendiri. Dan itu berasa ya? Berasa, dan itu ada semacam kayak roh sendiri. Teman-teman komunitas otomotif. Dan di tahun 90-an itulah mulai ramai komunitas otomotif. Sebelumnya kan VW gitu, Kijang. Begitu 90-an disitulah timbul komunitas-komunitas baru yang sampai sekarang jadi banyak. Itu akarnya tahun 90 itu. Makanya tadi bilang golden eranya itu. Golden eranya otomotif Indonesia tahun 90. Tadi ngebahas cewek tuh maksudnya gimana? Ya kan dulu masih pada bujangan kan. Ya. Pengen naksir yang ini, naksir yang itu. Oh, ada yang dicakap ini gitu ya? Iya, gitu-gitu. Ada yang, gitu deh. Katanya Om juga ketemu sama istri. Sebenarnya ketemu istri tuh di tongkrongan juga, di drag race juga. apa Jadi di balap? dia tuh di balap. Oh, Jadi dia dulu event organizer namanya Novita Enterprise. Saya media, tapi peserta. oh karena si pelaku tadi. Nah, karena gua mau ikut balap juga gitu. Kita bangun mobil, ikutan drag race. Eventnya punya istri saya itu, dulu belum istri kan. Jujur aja saya sering jump start. Karena dulu belum teknologi digital kan, masih pakai bendera gitu. Saya cuma lihat pundak orang gerak dikit, saya udah kabur duluan. Ketahuan, berantem sama dia. Dari situ malah jadi istri. Karena kenal kan jadi inget ya. Iya. Oh, lu yang jump start kayak gitu ya? Belum jurang lo ya. Iya. Kira-kira gitu. Mobil pertama Om apa? Saya main VW dulu. Wow. Tapi pertama banget sebenarnya Jeep Toyota FJ40. Itu yang beli dengan uang sendiri atau yang dikasih waktu itu? Enggak, mobil keluarga yang kita pakai. Oh, oke. Kalau mobil Om pertama yang VW. VW. Umur 21 Om, mobil apa? Fiat Uno. Fiat Uno 1 masih baru waktu itu. Terus sekarang punya Nissan Severo ini gimana? Wah, ini ceritanya panjang nih. Jadi lagi-lagi saya cerita sebagai jurnalis pengen membuat tren olahraga otomotif. Oke. Yaitu drifting yang di Amerika, di Jepang tuh Jepang terutama route-nya dia kan di Jepang. Lagi rame. Ada teman-teman yang bawa ke Indonesia lah mengenalkan, cuman masih salah gitu. Nah, kita dan beberapa teman akhirnya ikutan. Saya bikin mobil juga, Severo. Yang pintu 39? Nomornya 39 itu tahun lahir ibu saya tuh. Iya, oke. Bikin, saya ikutan kompetisinya sampai kelas Asia. Bikin. Di tengah perjalanan saya punya anak kan, waktu itu masih kecil. Dia pengen drifting, tapi nggak bisa dengan mobil yang dia sudah disediain buat hari-hari. Apa waktu itu? Waktu itu kita beliin dia Nissan March. Oke. Kan nggak bisa gitu. Iya. Ya udah dia minta Severo dan akhirnya dia malah milih mobil ini terus. Kayak mobil papanya dong berarti? Ya pokoknya kemana-mana nih, ini dandanin lah, ganti pelek lah segala macam. Sampai akhirnya dia udah gede, udah nyetirnya bagus, kayaknya udah mulai bisa. Dia meninggal karena sakit. Meninggal dadakan tapi sakitnya lama. Jadi mobil ini terakhir di garasi ya parkir miring. Sampai 3 bulan saya nggak utak-atik, ya diemin aja. Karena ingat terakhirnya kan. Posisi terakhir. Ya, jadi kenapa saya pakai mobil ini tiap hari gitu? Karena anak saya itu. Ini pakai harian? Pakai harian sih. Saya pakai harian kemana-mana, mau meeting kayak mau kemana begini. Kadang-kadang malam minggu sama ibunya sekarang pakai ini. Jadi ada cerita di balik ini mobil gitu. Makanya saya pertahankan terus. Nggak akan dijual ya, Bu. Ada sentimental value gitu. Iya. Katanya di dalam mobil ini juga ada satu spot yang Oh iya. nggak boleh dipegang ya? Nggak boleh ada yang pegang lacinya dalamnya. Karena di dalamnya masih posisi terakhir anak saya meninggal gitu. Ada kacamatanya, ada bolpen, ada apa nih, gantungan ID, macam-macam deh, ada punyanya dia lah. Jadi tutup, waktu kemarin benerin dashboard juga lacinya dibungkus dulu pakai plastik supaya nggak berantakan. Yeah. Dashboard lacinya dibuka gitu. Ya itu pasang lagi posisinya masih begitu pasti. Nggak boleh sampai Nggak berubah. boleh. Berarti ini mobil emang tidak akan dijual sampai Nggak akan. kapanpun, Om? Dan saya udah bilang sama adeknya, kamu tua nanti harus piara mobilnya, anak kamu harus piara, semua terus sampai jangan sampai hilang. Menarik karena kemarin Om Juju sempat bahas tentang bahwa main mobil itu investasi, bukan dalam berbentuk materi Betul, tapi betul. legacy. Iya. Itu menarik banget karena ini berarti akan jadi legasinya Om Sony ya. Ini legacy saya, makanya saya ada channel YouTube yang buat pribadi Yes, sebenarnya yes. nggak buat
Judulnya Colin's Legacy. Anak saya namanya Colin. Buat teman-teman yang pengen tahu cerita lebih dalamnya tentang mobil ini, berarti bisa lihat di Bisa. channel YouTube-nya Bisa. Om Sony Riharto. Bisa. Kalau di flashback Om, kalau semua ini, kalau kita bicarain zaman dulu gitu, zaman Om muda, pertama kali Om Sony punya ketertarikan sama dunia otomotif, kapan dan gimana? Saya sih ingatnya kan TK ya, baru inget sama hidup kan. Oh iya. Saya tuh semua sama sesuatu yang ada rodanya saya senang. Mau mobil, sepeda, gerobak, sepatu roda, apapun lah pokoknya ada rodanya. Emang dulu papanya Om main mobil juga? Atau Enggak, dia militer dia. Cuman saya mungkin punya basic, karena dia main pesawat kan, jadi mungkin basic. Jadi semua ada rodanya saya senang, dan semua yang berbau agak cepet saya senang. Dari kecil tuh. Nggak pernah pelan-pelan gitu waktu kecil ya. Sampai ke bawah, terus apa-apa maunya mobil, atau nggak motor, sempat main motor juga lah. Motor dan mobil dulu ya. Sampai akhirnya kerja pun di bidang media, tapi yang khusus otomotif. Sampai ketemu istri pun yang bermain otomotif. Iya. Jadi emang hidup saya di otomotif lagi. Waktu itu shifting dari dunia otomotif, sempat balap nggak? Sebelum drifting? Sempet. Sempat balap? Sempet. Terus abis itu masuk jadi jurnalis gimana? Ceritanya itu tahun 94 sebenarnya, zaman balap liar di Sudirman ya. Oke. Kan kita sering ikutan balap liar. Iya, Balap liar. Karena masuk Sentul juga kan dulu jauh satu, yang kedua kan mobilnya nggak spek lah ya. Oh, oke. Balap liar, saya ketemu beberapa temen dari otomotif yang duluan gitu. Ngobrol-ngobrol, dia nawarin, lu mau nggak kerja di Gramedia? Wah, gue nggak bisa ngetik. Gue cuman bisanya, gue taunya mobil. Ya saya bilang tadi, ngetik itu bisa diajarin, nulis bisa diajarin, tapi passionate itu nggak bisa diajarin. Karena itu dari hati. Jadi dia cuma kami melihat sekarang tuh melihat sesuatu semua dari orangnya dari passion apa tidak gitu. Karena kerja di bidang yang spesifik. Apakah itu Om terapin juga ketika Om mau masukin tim baru gitu di... Iya, saya nggak pernah, kalau tim baru sekarang kayak sekarang dari zaman dulu, saya nggak lihat nilai apa namanya akademisnya. Saya cuma lihat passionnya. Karena ketika dia punya passion, dia pasti mau. Saya mendingan ketemu orang mau daripada ketemu orang mampu tapi nggak mau. Karena orang mau pasti dia bisa lebih maju, siapapun dia. Mau belajar, mau tahu, mau punya eager untuk mendalami sesuatu yang dia suka, pasti jadi bagus. Apapun industrinya, kira-kira gitu. Oke. Poin. Kalau ngomongin mobil zaman dulu sama zaman sekarang, menurutku pribadi salah satu alasan kenapa pilihan mobil pertama aku adalah mobil dulu. Yeah. Kalau aku awalnya gara-gara looknya. Kalau aku, karena menurutku looknya mobil zaman dulu itu timeless kok. Yeah. Begitu sekarang dibawa di jalanan atau disampingin sama mobil-mobil zaman sekarang, menurutku desainnya masih relevan, masih keren gitu. Cuma kalau Om sendiri ngelihat perbedaannya mobil zaman dulu, selain dari bentuk kali ya, sama mobil zaman sekarang tuh apa sih? Ada nggak sih bedanya? Kalau beda gini, dulu teknologinya hanya karburator. Ya. Yang paling canggih ya karburator. Kalau mau kenceng ya kasih 4 barrel, 6 barrel, ganti cam racing segala macam. Kalau sekarang kan semua udah di computerized ya. Bahkan ada HUPG back, ada standalone dan segala macam yang secara modifikasi beda. Tapi itu dari sisi performance. Tapi menurut saya gini, mobil zaman dulu sama mobil sekarang itu sesuatu yang dunia yang beda menurut saya. Kenapa? Sekarang retro hidup lagi. Yang dulu saya nongkrong tahun 90-an itu mobil-mobil yang masih baru kayak Corolla Twin Cam atau GTI atau apapun, sekarang jadi mobil retro. Dulu mobil baru tuh. Benar. Iya. Karena mobil dulu itu menurut saya punya karakter masing-masing tipenya. Emang mobil sekarang nggak ada karakter? Mobil sekarang tuh karena faktor efisiensi industri, sehingga dia satu platform untuk berbagai tipe. Kalau zaman dulu gini, misalnya gini, Honda punya Nova yang hatchback, Honda punya tipe yang sedan, atau misalnya Mazda punya 626, punya setiap tipenya beda-beda, karakter mengemudinya beda-beda. Oke. Tapi sekarang mobil satu platform, dijadiin SUV, dijadiin sedan, dijadiin hatchback, dijadiin karakter mengemudinya sama. Kita nggak merasakan perbedaan, itu pertama. Feel-nya gitu ya? Feel-nya sama, udah gitu desainnya juga pun satu. Kita bisa ngelihat Mazda dengan Kodo design. Semua tipenya Kodo design. Cuman bedanya satu SUV, satu sedan, satu. Sehingga menurut saya, karena
kita nggak bisa menyalahkan industrinya juga karena mereka pasti kan butuh margin, butuh efisiensi dan sebagainya. Karena kan mesin cetak itu mahal. Sehingga mereka jadi satu platform untuk semua. Kalau di Toyota ada namanya TNGA. TNGA. Prius sama Altis itu sama. Itu kan. Sama Camry juga sama. Toyota punya lagi AMV. AMV itu tipe dari mulai Hilux, Innova sampai satu lagi itu 3 tipe saya lupa, sama Fortuner sama. Innova sama Fortuner sama Hilux sama. Satu platform. Oh. Tinggal dikembangkan satu jadi ini, satu jadi ini, satu jadi ini. Itu efisiensi. Kalau zaman dulu ada Tiger, ada tipe yang lain lagi, atau misalnya apa ya, Mazda ada 626, ada 323, ada segala macam. Yang karakternya beda-beda. Toyota ada Corolla, ada Corona. Yang di Corolla ada macam-macam gitu. Jadi mereka punya roh mobil zaman dulu. Menurut saya loh. Iya, menarik. Mereka punya roh. Mobil sekarang menurut saya mostly apalagi yang buat mass product, saya kehilangan rohnya. Mobil sekarang. Gitu kira-kira. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Kenapa mobil sekarang, mobil zaman dulu juga akhirnya orang cari lagi. Dulu ingat nggak Suzuki Jimny? Dulu tahun 90-an itu salah satu mobil yang tidak dilirik. Sekarang rame lagi kan? Iya, mereka baru lihat kali rohnya sekarang. Oh. Kayak LJ 80 gitu, atau Katana atau dicari orang lain harganya gila-gilaan. Iya, digoreng Digoreng dan emang mobilnya punya karakter gitu. Punya apa ya bilang? Ya punya roh itu. Gitu. Kalau naik itu kayak cerminan kita. Jadi bedanya itu. Mungkin nggak anak remaja kali bilangnya, zaman sekarang bisa kembali lagi punya passion atau perasaan atau menaruh ruhnya atau perpanjangan tangan dari karakter dan persona mereka di mobil? Bisa, selama dia punya passion terhadap mobilnya, dia akan bisa menjadikan mobil itu cerminan dirinya dia gitu. Tapi beda gaya, beda cara, bukan gaya. Zaman dulu kita dengan kreativitas itu, ngakal-ngakalin sampai ada tukang bubut sarinande lah, ada tukang perbabe itu. Kalau sekarang mungkin lebih mudahnya adalah ada plug and play, itu pertama. Yang kedua, sekarang mau informasi apapun kita bisa. Ketiga, kita mau beli barang dimanapun, kita bisa. Iya, bisa kirim shipping, ekspedisi. Pakai shipping mau sebulan, mau 2 minggu, mau berapa terserah deh, tinggal bayar pajaknya aja. Menurut saya anak sekarang yang pasti dia jangan ikut-ikutan karena temennya beli ini dia ikutan. Itu menurut saya sesuatu yang salah. Ikutin passion lu. Kalau lu nggak punya passion, ya lu jangan main mobil deh. Karena lu akan habis duit. Tapi lu punya passion, jadi itu mobil. Karena mobil itu nggak cuma barang mati. Bisa dijadiin seperti makhluk hidup. Dihidupkan, bukan kayak makhluk hidup. Mobil itu bisa dihumankan gitu. Nggak sekedar dia barang mati. Ada orang yang ngajak ngobrol mobilnya kan segala macam. Termasuk Om Yuji, dia cerita waktu bikin Minimorisnya diajak ngobrol. Iya. Jangan nyusahin. Karena kalau orang Jawa percaya logam itu ada jiwanya, bisa diajak. Makanya ada keris itu kan. Gitu. Jadi anak sekarang ya harus kalau dia punya passion jadi pasti. Ada nggak hal yang Om harap atau harapan Om gitu, sesuatu yang mungkin terjadi di tahun 90 yang coba harusnya bisa nih di zaman sekarang dimunculkan lagi dari si car culture ini? Bisa sih, tapi lagi-lagi sekarang kan lebih secara pertemanan juga lebih mudah ya, ada komunikasi lewat WhatsApp, sosmed dan segala macam. Artinya mungkin gayanya aja yang beda. Tapi saya sih berharap komunitas itu nggak sekadar ngumpul-ngumpul atau kita beli barang segala macam. Kalau bisa lebih produktif gitu. Dengan cara? Ya misalnya bergabung membuat sesuatu yang lebih produktif, lebih menghasilkan baik diri sendiri pun maupun ke kelompoknya. Gitu. Jadi lebih nilai positifnya lebih banyak. Berarti dengan nongkrong sebenarnya selagi itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif, sah-sah aja berarti ya? Sah-sah aja. Harus ke sana. Sekarang itu eranya personal skill, eranya personal branding, eranya personal pokoknya. Karena teknologi mobil, kebetulan saya masih di bidang jurnalistik, jadi lebih tahu masa depan mobil kira-kira kemana. Nanti itu nah gimana nih?
mobil itu Toyota itu udah nggak lagi car company namanya, tapi mobility company. Mobility company adalah perusahaan yang menghadirkan kendaraan dari A ke B, tapi bukan kita yang bawa gitu, kira-kira gitu. Mobility untuk bergerak. Oke. Nanti itu ke depannya era cucunya Iqbal kali ya. Semuanya udah autonomous, udah otomatis semua. Jadi otomotif akan ke sana nantinya. Nanti nggak ada lagi namanya mobil, nggak ada lagi namanya motor, tapi udah mobility infrastruktur. Itu ke depannya. Tapi mumpung masih ada waktu gitu. Puas-puasin deh Puas-puasin main. ya. Sekarang kan bridging dari mesin internal combustion engine atau ICE menuju ke listrik. Ini juga perlu bridging yang jadi nanti kita nggak lagi main-main mesin gitu, tapi lebih main ke motor, ke baterai segala. Ini lagi peralihan ke listrik. Nah, selagi masih punya masa peralihan itu, waktunya untuk mengulik mobil itu sendiri berarti ya? Ya balik lagi ke mungkin mobil, ya nggak tahu ya peraturan kita gimana ya, negara kita, tapi kalau di luar sih kayak Jepang gitu 20 tahun udah nggak ada mesin ini. Tapi kalaupun ada, pajaknya mahal. Tapi pun kalaupun mau pindah ke mobil listrik juga kan bisa lebih enak malah. Modifikasi mobil listrik lebih gampang kali kan. Tinggal beli dinamo yang kencang, baterainya yang pelek kan sama aja. Pelek sama aja, desain, spoiler segala macam sama aja. Cuman bedanya nggak ada mesin tuh. Di masa depan mungkin si chargernya udah di mana-mana, orang udah bisa keluar kota dengan mobil itu kan sekarang masih belum bisa ya setahu aku ya. Infrastruktur emang dibangunnya lama kan, karena kan butuh biaya besar, banyak deal macam-macam kan. Ini pertanyaan terakhir Om sebelum menyudahi berbagi ilmu ini dari Om Sony. Menurut Om, kalau misalnya ada seorang anak remaja yang diperbolehkan untuk punya mobil pertama kali sama orang tuanya, menurut Om mendingan beli mobil baru apa beli mobil bekas? Kalau itunya saya balikin lagi ke kemampuan keluarga atau ke passionnya itu. Tapi saya cuma bilang satu, titip pesannya begini. Belilah kendaraan yang Anda bisa kuasai sesuai skill. Jangan beli kendaraan yang belum Anda kuasai. Misalnya gini, baru bisa nyetir tapi udah dikasih mobil kencang. Jangan sampai kita dikuasai kendaraan, tapi kita harus menguasai kendaraan. Karena mengemudi adalah sebuah pekerjaan. Kira-kira itu. Mau model apapun terserah. Skill orang beda-beda. Semua orang bisa ngebut, tapi belum tentu semua orang bisa ngerem. Bener nggak? Iya. Wah, gila keren banget. Iqbal saya kasih mobil kencang, kita sama-sama trek lurus, kejar 200 bal. Kita bisa sama-sama. Ketemu tikungan, belum tentu kita sama skillnya. Itulah yang membedakan pembalap dan bukan pembalap. Jadi pesan saya kepada orang tua ataupun kepada anaknya, belilah kemampuan sesuai skill. Kalau skill udah naik, lu mau beli yang lebih kencang lagi atau mau memodifikasi lebih kencang, ya oke, silakan. Tapi jangan pernah mobil kita skillnya, performance-nya di atas skill gitu. Karena itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Poin. Kira-kira gitu. Om Sony, terima kasih banyak hari ini atas waktu dan cerita-ceritanya. Semua bermanfaat sekali buat aku, menginspirasi. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman di rumah. Sebelum menyudahi ini, ada sedikit oleh-oleh buat Om Sony sebagai ucapan terima kasih aku hari ini sudah menyempatkan hadir di. Oh iya, oke. Ini adalah mixtape kaset yang sengaja aku buat dan aku kasih khusus buat para narasumber. Ini buat Om Sony, semoga diterima dan bisa didengarkan. Entah di mobil atau di kaset player di rumah. Playernya masih ada nggak ya? Wah, itu dia tuh. Jujurnya saya dulu jualan kaset, lu punya toko kaset. Nah, ini mungkin sekarang bisa berbagi ilmu cara jualan kaset di era zaman sekarang. Tapi ini semoga berkesan dan karena lagu-lagunya lagu-lagu tahun 90-an. Boleh. Dikurasi sama aku sama Ibu. Jadi semoga bisa throwback nostalgia. Aku yang terima kasih hari ini sudah hadir. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Kalau ngomongin influencer, gue ngerasa kalau Om Sony Riharto is the real influencer di zamannya. Gimana beliau bisa menggunakan sarana media untuk nyebarin informasi, tren, dan culture ke halayak luas. Nggak kehitung kali ya, berapa banyak anak mobil di zaman itu, atau mungkin bahkan zaman sekarang, yang
terinspirasi dari tabloid otomotif yang ditulis sama Om Sony Riharto. Atau bahkan mungkin idola-idola kita di dunia otomotif zaman sekarang ini ya adalah hasil produknya Om Sony. Nah kalau gue pribadi sebagai public figure, hal yang gue bisa pelajarin dari Om Sony adalah gimana caranya gue harus bisa menginfluence orang lain secara bertanggung jawab. Karena Om Sony sendiri yang udah buktiin kalau seorang influencer itu bisa ngebangun culture. Makanya referensinya harus benar. Dan yang penting lo harus punya passionnya dulu. Sesuatu yang lo suka. Karena skill bisa diasah. Tapi kalau passion, tadi kata Om Sony, itu harus datang dari diri sendiri, dari hati. Jadi, ikutin passion lo terus ya.